Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Sari Wahyuni, Sarjana Sains Terapan Magister Kebidanan. Saya adalah dosen kebidanan, program studi Sarjana Terapan Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan. Spesialisasi saya adalah mengajar di bidang kebidanan, khususnya pada asuhan kehamilan, asuhan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan teknik pembelajaran dengan menggunakan metode DID, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yakni mata kuliah asuhan neonatus, bayi baru lahir, balita, dan anak prasekolah. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib dengan kode mata kuliah DD 6.502 dengan bobot SKS 5 SKS. Yang mata kuliah ini diajarkan pada semester 5 dengan saya selaku dosen pengampu dan tim dosen lainnya. Sebelum saya menampilkan lebih lanjut mengenai teknik pembelajaran yang saya lakukan, saya akan menjelaskan deskripsi dari mata kuliah yang saya ampu. Mata kuliah ini akan memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memberikan asuhan pada neonatus, bayi baru lahir, balita, dan anak prasekolah yang didasari oleh konsep, sikap, dan keterampilan. Pada mata kuliah ini terdapat 7 capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah, yakni CPL Sikap 6, CPL Pengetahuan 1 dan 2, CPL Keterampilan Umum 3, CPL Keterampilan Khusus 2, 5, dan 7. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah yang pertama, menjelaskan konsep dasar dari neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Yang kedua, mengidentifikasi pertumbuhan dan perkembangan, menjelaskan perinatologi, melakukan stimulasi, deteksi dini pertumbuhan dan perkembangan balita, menerangkan imunologi, melakukan pemberian imunisasi dan vaksinasi, menerangkan KIPI dan cara mengatasinya, serta melakukan pelaporan KIPI, mengidentifikasi masalah-masalah atau penyakit yang lazim timbul pada. Selanjutnya, melakukan manajemen bayi dan balita sakit, manajemen bayi dan balita sehat, manajemen bayi dan balita muda, melakukan pasien safety dan pencegahan infeksi, menerangkan evidence base dalam kajian jurnal, melakukan upaya-upaya promotif, preventif, melakukan asuhan kebidanan pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah, kemudian melakukan hypnosis for baby, melakukan hypnosis for child. Berikut adalah bahan kajian pada mata kuliah ini, yakni yang pertama, konsep dasar neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Kedua, pertumbuhan dan perkembangan perinatologi, stimulasi deteksi dini pertumbuhan dan perkembangan balita atau aplikasi deteksi dini speech delay alat permainan edukatif. Selanjutnya, imunologi, pemberian imunisasi dan vaksinasi, KIPI dan cara mengatasinya, masalah-masalah yang timbul pada bayi, balita, dan anak prasekolah, manajemen bayi balita sakit, MTBS dan MTBM, vaksin safety dan pencegahan infeksi, evidence base dan kajian jurnal, dan lalu upaya-upaya promotif dan preventif, pelaksanaan kelas ibu balita, asuhan kebidanan dengan pendekatan problem solving dan critical thinking dengan menerapkan metode manajemen kebidanan dan pendokumentasian SOA, hypnosis for baby, hypnosis for child. Nah, setelah kita mengetahui deskripsi singkat dari mata kuliah yang saya ampu, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran DID. Pada tahap delivery, bagaimana saya menyampaikan pembelajaran kepada mahasiswa. Yang pertama, tentunya dengan menggunakan textbook. Salah satu textbook yang saya gunakan adalah textbook dengan judul Evidence Based Practice, kemudian buku neonatus, aplikasi pemeriksaan fisik pada bayi dalam praktek kebidanan yang diterbitkan pada tahun 2023. Selain menggunakan textbook, saya juga menggunakan jurnal atau referensi secara online. Dan tentunya referensi juga dari Kementerian Kesehatan, contohnya adalah buku Kesehatan Ibu dan Anak yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian pembahasan studi kasus. Selanjutnya pada tahap interaction, bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Interaksi yang saya lakukan dengan mahasiswa pada mata kuliah ini, yakni saya lakukan secara blended learning, secara luring maupun secara daring. Untuk perkuliahan tatap muka atau luring saya kerjakan dilakukan di kelas, di mana metode pembelajaran di kelas yaitu collaborative learning, lalu diskusi interaktif, belajar mandiri, penugasan terstruktur baik tugas individu ataupun kelompok. Kemudian untuk pembelajaran daring, mahasiswa dapat melakukan pembelajaran melalui dengan akses e-learning Poltekkes Kemenkes Palembang. Pada awal perkuliahan, saya menjelaskan kontrak perkuliahan kepada mahasiswa sehingga mahasiswa tergambar bagaimana proses perkuliahan yang akan dilakukan selama 1 semester. Kemudian pada tahap asesmen,
Di setiap akhir pertemuan perkuliahan, saya akan mencoba mengetahui pemahaman dari setiap mahasiswa. Untuk sistem penilaian, pada SKS teori dan praktikum, penilaian diambil dari sikap 10%, tugas 10%, kuis 10%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Baiklah, berikut ini adalah video pembelajaran saya pada mata kuliah asuhan neonatus, bayi baru lahir, balita dan anak prasekolah pada pertemuan keempat dengan materi imunisasi dan vaksinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Siang Ibu. Apa kabarnya siang ini? Alhamdulillah. Ya, sehat ya? Sehat. Masih semangat? Semangat. Kita yel-yel dulu ya. Mahasiswa bidang Polkes, Bang. Semangat belajar. Bisa, bisa, yes. Ya, tepuk tangan dulu. Oke adik-adik, sebelum kita mulai pertemuan hari ini, kita ada baiknya melapaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan hari ini akan bermanfaat buat kita semua. Jadi, untuk pertemuan hari ini, Ibu akan membahas mengenai imunisasi dan vaksinasi. Ya, pada pertemuan ini, pokok bahasan yang kita bahas ada 6 poin. Jadi nanti di akhir perkuliahan diharapkan kalian mampu, kalian mampu mengetahui, memahami mengenai vaksinasi, imunisasi, kemudian nanti kita juga membahas mengenai imunisasi dasar, lalu imunisasi lanjutan, dan kalian paham mengenai jadwal dan dosis imunisasi. Nah, itulah yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Nah, masih ingat nggak kita refleksi dulu nih pertemuan sebelumnya? Ya, pertemuan sebelumnya kita bahas mengenai imunologi pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Ya, oke, kita refleksi dulu. Nah, kalian ingat apa itu imunologi? Dan juga, ya, per kelompok apa itu imunologi? Ada yang mau jawab? Ada yang ditunjuk? Siapa lagi yang ingat? Ayo, siapa yang mau jawab? Ada Alfa, ada Berti, ada Ramona, ada Ultapia ya. Nah, mau coba jawab? Ya, coba ini. Coba. Ya, terima kasih Bu. Sebelumnya izin menjawab. Ya. Menurut saya imunologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari mengenai sistem kekebalan tubuh, termasuk bagaimana tubuh kita mempertahankan diri dari penyakit dan infeksi. Oke, ya. Kasih plus ya buat Ultapia. Ya. Oke, terima kasih Ultapia. Jawabannya sangat baik sekali deh. Jadi kalian sudah begitu memahami apa itu imunologi. Jadi imunologi ya, cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang sistem kekebalan tubuh. Jadi bagaimana tubuh kita merespon terhadap patogen-patogen, ya, bakteri, virus, ya, sistem imun tubuh kita. Nah, imunologi itu pada neonatus, pada bayi, balita, dan anak prasekolah. Ya, jadi ingat tahapan-tahapan pada neonatus, bayi, balita itu berbeda sistem imunnya. Kalau pada bayi kan sistem imunnya neonatus tuh baru lahir tuh. Jadi masih belum berkembang secara sempurna. Ketika sudah memasuki masa bayi, sistem imunnya sudah mulai berkembang. Pada balita semakin matang, dan pada anak prasekolah dia akan semakin kuat sistem imunnya. Oke? Paham enggak ya? Oke. Nah, selanjutnya masuk ke materi hari ini tentang vaksinasi dan imunisasi. Nah, ada yang mau memberikan pandangan apa itu vaksinasi atau imunisasi? Mungkin kalian sudah pernah dengar kan? Sudah pernah kan diimunisasi? Menurut kalian apa itu vaksinasi? Ada yang mau jawab? Silakan Altaf. Menurut Altaf tuh vaksinasi dan imunisasi itu sama nggak sih? Vaksinasi adalah suatu proses dalam pemasukan vaksin atau virus yang telah dilemahkan ke dalam tubuh manusia. Vaksinasi itu berfungsi untuk tubuh manusia tersebut sudah membentuk antibodi dari virus tersebut dan imun. Bagus sekali, kasih plus dulu deh. Bagus sekali di jawabannya. Terima kasih Altaf. Ya, oke. Nah, jadi benar jawaban dari Altaf deh ya. Jadi vaksinasi itu proses pemberian vaksin. Sedangkan imunisasi itu apa?
Imunisasi itu jadi proses setelah terjadinya vaksinasi. Ya, ini kita lihat apa itu sih sebenarnya vaksinasi dan imunisasi. Ya, jadi vaksinasi tadi benar proses pemberian vaksin. Ya, vaksinnya deh. Ya, ke dalam tubuh untuk merangsang sistem kekebalan tubuh agar membentuk kekebalan terhadap penyakit tertentu. Ya, kalau imunisasi keseluruhan proses di mana seseorang menjadi kebal atau terlindung dari penyakit melalui pemberian vaksin. Jadi intinya vaksinasi itu bagian dari imunisasi. Jadi imunisasi itu proses keseluruhannya. Ya. Nah, ini perbedaan antara vaksinasi dan imunisasi. Ya, bisa kita lihat di sini. Biasanya pemberian vaksin itu bisa melalui suntikan atau injeksi ataupun oral. Kalau oral itu biasanya apa? Imunisasi apa? Vaksin polio. Kalau vaksin yang diinjeksi disuntik apa contohnya? COVID. Vaksin apa lagi? Kalau pada bayi ada yang tahu? Hepatitis B, betul. Apa lagi? DPT ya. Jadi sudah mulai mengenal ya, karena kalian sudah pernah dinas ya. Ya, dinas di bidan sudah? Di rumah sakit? Berarti harusnya ini sudah matang ini materi imunisasi sama vaksinasi ya. Oke. Prosesnya untuk vaksinasi itu adalah tindakan atau prosedur teknisnya deh. Ya. Sedangkan imunisasi itu adalah hasil dari vaksinasi, di mana tubuh menjadi kebal terhadap penyakit tertentu. Ya. Nah, keterkaitannya vaksinasi itu merupakan langkah awal dalam proses imunisasi. Ya, sedangkan imunisasi itu adalah tujuan akhir dari vaksinasi. Jadi vaksin itu kita memasukkan vaksin, sedangkan imunisasi itu adalah hasil atau tujuan akhir dari vaksinasi. Tujuannya apa? Tujuan imunisasi untuk mencegah penyakit yang berbahaya atau menular. Imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan. Imunisasi dasar pada bayi, jadi diberikan pada bayi 0 sampai 11 bulan deh, atau bahkan 12 bulan. Ya, jadi ada beberapa jenis imunisasi dasar. Nah, setelah diberikan imunisasi dasar, nanti akan ada imunisasi lanjutan. Ya, seperti itu. Nah, penyakit apa saja yang bisa dicegah dengan imunisasi itu dikenal dengan istilah PD3I. Ya, apa itu PD3I? Penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Apa saja? Ini satu apa? Hepatitis B, 2 polio. Apa lagi? Campak, pinter, ya. Oke, ya. Mungkin kalian sudah sering nih mendengar imunisasi. Ya, sudah ada yang pernah memberikan imunisasi belum? Sudah. Ya, nanti setelah teori juga nanti pertemuan berikutnya itu akan ada praktikum pemberian imunisasi. Ya, jadi walaupun sudah pernah memberikan imunisasi, nanti kita belajar lagi deh ya bagaimana memberikan imunisasi dan dosisnya. Ini ada vaksin hepatitis B. Jadi kalau bayi baru lahir itu HB0 ya istilahnya ya. HB0 diberikan 1 kali, dosisnya 0,5 cc. Diberikan secara injeksi. Ya, mencegah penyakit hepatitis B. Nah, ini deh PD3I tadi, penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Oke. Kemudian ada BCG. Apa kepanjangan BCG? Bacillus Calmette-Guerin. Yuk sama-sama, BCG, Bacillus Calmette-Guerin. BCG mencegah penyakit apa? TBC atau tuberkulosis. Ya. Kemudian setelah BCG itu ada oral polio vaksin atau OPV. Ya, dosisnya 4 kali. Diberikan secara oral atau tetes, sebanyak berapa tetes? 2 tetes, ya. Kemudian ada imunisasi VCV, diberikan sebanyak 3 kali. Kemudian ada DPT, HB dan HIV, diberikan 3 kali. Ya, diingat deh ini deh, dosis-dosisnya ya. Jadi yang dosisnya 1 kali HB0, dosisnya 1 kali lagi itu BCG ya. DPT, HB, HIV itu mencegah penyakit D-nya apa? Difteri, P-nya
Pertusis. T-nya tetanus. Kemudian HB-nya hepatitis B. Kemudian ada inactive polio vaksin. Ya, jadi itu polio tapi diberikan secara injeksi. Kalau dulu kan kalian pasti taunya polio itu hanya tetes deh ya. Nah, sekarang itu polio itu ada injeksi. Ya, diberikan dosisnya 2 kali sebanyak 0,5 cc. Kemudian ada campak dan rubella diberikan sebanyak 2 kali. Dosis pertama di usia 9 bulan ya sebanyak 0,5 cc. Oke, ini diingat-ingat lagi nih. Ya, ini kalau soal-soal VJET USC sering keluar. Ya, imunisasi. Ibu datang misalnya membawa bayinya usia 2 bulan gitu kan. Kemudian vaksin apa yang diberikan pada saat bayi tersebut datang? Nah, ya jadi berupa kasus deh ya. Oke. Lalu ini jadwal. Nah, jadwal imunisasi yang diberikan kepada bayi. Jadi ini ada imunisasi dasar dan lanjutan. Nah, imunisasi dasar itu sampai dengan campak, ya, campak dan rubella. Jadi diingat tadi HB0 kurang dari 24 jam. Berapa dosisnya HB0 tadi? 0,5 cc. Kalau BCG dosisnya 0,05 deh ya, bukan 0,5. Kemudian ketika bayinya usia 2 bulan, ya, kita berikan DPT HB-HIB, polio, dan ada tadi ada P1. 3 bulan, 4 bulan sama dosisnya. Polio 1 diberikan bareng sama BCG. Ya, di usia 1 bulan. Jadi polio 2, 3, 4 barengan dengan DPT 1, 2, 3. Ya. Kemudian pada usia 9 bulan itu ada imunisasi campak. Ya. Lalu, nah di sini ada yang tanda bintang deh ya. Tanda bintang ini maksudnya diberikan pada daerah yang endemis yang sudah melakukan introduksi imunisasi JE. Jadi tidak semua daerah dilakukan imunisasi tersebut. Oke. Selanjutnya ini ada usia 12 bulan pemberian vaksin PCV 3, kemudian usia 18 bulan ada campak lagi, ya, dan DPT HB-HIB keempat, lalu ada kelas 1, 2, 5, dan 6. Jadi kalau pada anak sekolah dasar deh ya, itu dikenal dengan bias deh ya, bulan imunisasi anak sekolah. Oke, nah ini yang paling mesti diingat deh ya, ini mungkin memudahkan, tabel ini memudahkan kalian untuk mengingat. Ya, jadi sudah harus di luar kepala nih, sudah harus di luar kepala imunisasi dasar. Yang pertama, bayi lahir dikasih apa? HB? Usia 1 bulan dikasih imunisasi apa? BCG dan polio. Sampai sini ada pertanyaan? Ibu ulang dulu biar ingat-ingat nih. Hari ini kita bahas mengenai imunisasi dan vaksinasi. Ya, tadi sudah Ibu tanya apa itu vaksinasi dan imunisasi, sudah ada temennya yang menjawab gitu kan. Nah, imunisasi dasar dan lanjutan. Ya, imunisasi dasar pada bayi usia 0 sampai 11 bulan, kemudian ada imunisasi lanjutannya. Ada yang mau ditanyakan terkait vaksinasi dan imunisasi untuk materi hari ini? Ya, silakan deh. Sebutkan namanya ya. Ya, boleh, mungkin boleh. Ya, ya boleh langsung ya. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa tadi kalau Ibu nangkap pertanyaannya bukan di slide ini ya. Jadi kenapa ada vaksin yang diberikan hanya cukup 1 dosis, tapi kenapa ada yang berulang? Ya, seperti itu. Ada yang mau memberikan jawaban? Bagus sekali pertanyaan dari Ramona. Memang pertanyaannya kenapa sih, bukan? Selama ini kita injeksi aja nih, kasih aja. Nah, kalau misalnya kita ketemu sama keluarga pasien yang lain, kenapa nggak cukup sekali, gitu kan? Udah dikasih suntik DPT nih, Ibu bulan depan kembali lagi ya, nggak mau lah, gitu kan? Nggak mau lah, gitu kan? Kenapa harus 2 kali? Kenapa harus 3 kali? Ada yang mau menjawab? Menurut analisa kalian apa? Siapa yang menjawab? Ganti mau coba?
kayak gimana gitu. Nanti kalau salah kita perbaiki sama-sama, ya, nggak apa-apa. Kan mahasiswa itu kan bebas berekspresi, ya. Kemudian karena ini kan orang ibu, mungkin karena kalau misalnya itu dari teknologi seorang anak yang saja itu tidak cukup, karena ada mungkin yang vaksin itu perlu sekali, ada yang berulang kali, mungkin karena kayak seperti obat yang kalau itu harus setiap 8 jam sekali, jadi itu harus berulang. Kalau tidak dilakukan diulang lagi polanya, nanti mungkin kekebalan tubuhnya tidak akan betul sempurna. Bagus sekali jawabannya. Kasih proses. Kemudian kita coba akan paparkan hasil diskusi kalian. Nah, di sini nanti Ibu akan mengacak. Jadi setiap orang sudah harus siap nih, ya. Semuanya sudah diskusi, gitu kan. Nanti Ibu tanya setiap kelompok, setiap individu nih siapa. Nah, ada 4 pertanyaan yang sudah kalian diskusikan jawabannya. Ya, menurut diskusi dari kelompok kami mengenai identifikasi imunisasi pada kasus tersebut, bahwasannya bagi pada usia 2 bulan yaitu bayi LBR seharusnya mendapatkan imunisasi dasar, pertama itu vaksin DPT, HB dan HIV dan kemarin, di mana tujuannya untuk mencegah penyakit difteri, disease dan tetanus, hepatitis B dan hemophilus influenza tipe B yang menyebabkan meningitis dan pneumonia. Selanjutnya itu ada vaksin polio yang bertujuan untuk mencegah poliomyelitis yang dapat menyebabkan kerumitan. Oke, itu saja sudah ada kelompok. Oke, kasih plus ya buat kelompok. Pak, ada ya? Masih ada lagi kayaknya imunisasi yang belum diberikan pada bayi OMI. Kelompok ini tadi satu. Menurut diskusi dari kelompok kami, seperti yang sudah dilakukan oleh kelompok kami, sudah dilakukan belum lengkap. Jadi selain dari vaksin BCG dan vaksin polio, ada vaksin satu lagi yang harus yang bisa diberikan kepada bayi tersebut, yaitu vaksin PCV atau pneumokokal konjugate vaksin yang akan mencegah infeksi pneumokokus seperti pneumonia, meningitis dan disentery. Oke, terima kasih dari tadi Bapak buat tadi. Salsa silakan deh. Itu saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 ya. Ya. Jadi dari diskusi kelompok kami mengenai pentingnya imunisasi dan vaksinasi itu untuk membentuk kekebalan tubuh bayi dan melindungi bayi dari penyakit menular yang dapat berakibat fatal. Contohnya ibu seperti imunisasi polio. Nah, jika anak ibunya tidak diberikan imunisasi polio, anak ibu dapat mengalami lumpuh layu atau tidak bisa berjalan. Oke, terima kasih. Jadi, ya nomor 3, silakan. Alifah ya. Baiklah, ini dan teman-teman sekalian, ini hasil dari diskusi kelompok kami yang mana bahwa memang imunisasi yang disoalkan efek samping yang terjadi seperti imunisasi DPT atau potensi risiko. Jadi memang imunisasi ini sangat penting, namun memang perlu digarisbawahi ada efek samping yang memang dapat terjadi setelah imunisasi. Efek samping yang berat itu jangan terdiri, namun ada beberapa efek samping ringan seperti demam, lalu itu ada yang merah dan bengkak di
ya? Jadi nanti yang dapat berikut 3 orang ya nanti dirahasiakan. Ya, selamat ya buat 2 orang itu. Kemudian setelah kuis ya sudah selesai pertemuan kita pada hari ini, terakhir aku akan coba kalian menyimpulkan materi kita pada hari ini mengenai vaksinasi dan imunisasi. Ada yang mau menyimpulkan? Ya, silakan. Apa? Ya, coba simpulkan apa itu pertemuan kita pada hari ini, vaksinasi dan imunisasi. Oke, terima kasih Ibu Ketua. Atas dari simpulkan dari mengenai vaksinasi dan imunisasi, mungkin Ibu menambahkan sedikit dari yang disimpulkan oleh temannya. Jadi pertemuan kita pada hari ini, ya. Jadi vaksinasi itu ingat langkah awal sebelum dilakukan imunisasi. Pemberian vaksin. Sedangkan imunisasi adalah proses tujuan akhir dari vaksinasi. Nah, imunisasi dasar dan lanjutan. Jadi imunisasi dasar bisa mulai dari usia 0 sampai 9 bahkan 12 bulan. Lebih dari 12 bulan itu masuk ke imunisasi lanjutan sampai dengan anak usia SD. Oke? Oke, itulah pertemuan kita pada hari ini deh. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai KIPI. Apa itu KIPI? Aktivitas pasca imunisasi dan cara mengatasinya. Ya, nanti Ibu akan memberikan tugas lagi. Ya, nanti kalian lihat AMS kalian dibuka deh ya. Tugasnya akan Ibu upload di situ. Kalian lihat, kalian diskusikan mengenai kasus KIPI. Ya. Terima kasih atas waktunya. Sebelum ditutup Ibu bacakan quote. Ya, ada quote sedikit ya. Akan ada hasil memuaskan di balik proses yang melelahkan. Jadi tetap semangat walaupun kita berlelah-lelah ya untuk kuliah, untuk belajar, tapi Ibu yakin kalian akan makin semangat sesuai dengan nilai-nilai kita. Masih ingat? Sebagai penutup kita tutup dengan nilai mahasiswa bidang orkestra semangat bisa Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari Ibu. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat kalian. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran dari mata kuliah yang saya ampuh. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.